Ketahuilah, jangan berhenti menjadi manusia yang baik. Berhentilah menjadi manusia yang merasa harus berguna. Jangan menolong karena takut ditinggalkan. Jangan memberi karena takut tidak dianggap. Jangan terus mengorbankan diri hanya agar orang lain tetap berada di sisimu. Sebab ketika bantuanmu berhenti, disitulah terkadang kamu baru mengetahui siapa yang mencintaimu dan siapa yang hanya mencintai manfaat yang bisa mereka dapatkan darimu. Orang yang benar-benar menerima dirimu tidak hanya hadir ketika kamu kuat, kaya, sehat, dan berguna. Ia tetap mengenalmu ketika kamu tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Maka jangan jadikan kebaikan sebagai alat untuk membeli kasih sayang. Berbuat baiklah karena kamu memilihnya, bukan karena kamu sedang membeli tempat di hati manusia. Dan ketika suatu hari tidak ada seorang pun yang membalas kebaikanmu, jangan merasa seluruh hidupmu sia-sia. Sebab nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak orang membutuhkanmu. Berhentilah menolong semua orang di sekitarmu hanya karena kamu takut mereka pergi. Sebab terkadang kamu baru akan mengetahui siapa yang benar-benar menyayangimu setelah kamu berhenti memberikan sesuatu kepada mereka. Selama kamu kuat, mereka datang. Selama kamu punya uang, mereka mendekat. Selama kamu bisa membantu, mereka mengingat namamu. Selama kamu mampu menyelesaikan masalah mereka, kamu dianggap penting. Tetapi cobalah suatu hari kamu sakit. Cobalah kamu kehilangan pekerjaan. Cobalah kamu jatuh miskin. Cobalah kamu tidak lagi mampu memberikan apapun. Perhatikan siapa yang masih duduk di sampingmu. Karena tidak semua orang mencintai dirimu. Sebagian hanya mencintai manfaat yang mereka dapatkan darimu. Bahkan terkadang hubungan yang paling dekat pun memiliki kepentingan yang tidak pernah diucapkan. Keluarga bisa berharap sesuatu darimu. Saudara bisa datang ketika membutuhkanmu. Pasangan bisa mencintaimu ketika kamu mampu memenuhi harapannya. Bukan berarti semua hubungan manusia adalah kepalsuan. Tetapi jangan terlalu naif. Manusia memiliki kebutuhan, kepentingan, harapan, dan tuntutan. Bahkan dalam hubungan yang paling dekat sekalipun, seringkali ada pertukaran. Perhatian dibalas perhatian, kasih sayang dibalas kasih sayang, bantuan dibalas bantuan. Dan ketika keseimbangan itu hilang, hubungan pun bisa berubah. Karena itu, jangan jadikan dirimu mesin pemberi manfaat. Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang menyelamatkan semua orang. Kamu tidak harus selalu berkata iya. Kamu tidak harus menghancurkan dirimu sendiri hanya supaya orang lain tetap nyaman. Belajarlah mengatakan tidak, bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu akhirnya sadar bahwa dirimu juga manusia. Kamu juga bisa lelah, kamu juga bisa terluka, kamu juga bisa membutuhkan pertolongan. Dan jangan pernah merasa bersalah ketika suatu hari kamu tidak mampu memberi. Sebab orang yang hanya mencintaimu ketika kamu berguna, sebenarnya sedang mencintai fungsi yang kamu miliki, bukan dirimu. Maka berhentilah mencari harga dirimu dari seberapa banyak orang membutuhkanmu. Berbuat baiklah, tetapi jangan menjadi budak dari kebaikanmu sendiri. Menolonglah, tetapi jangan sampai pertolonganmu membuatmu kehilangan dirimu. Memberilah, tetapi jangan sampai pemberianmu menjadi alasan orang lain merasa berhak mengambil seluruh hidupmu. Dan jika suatu hari kamu berhenti memberi, lalu orang-orang mulai pergi, biarkan mereka pergi. Mungkin kehilangan mereka bukanlah kehilangan seorang manusia yang mencintaimu. Mungkin yang hilang hanyalah orang-orang yang selama ini mencintai manfaat yang berasal darimu. Pada akhirnya, kamu tidak membutuhkan banyak orang. Kamu hanya membutuhkan beberapa manusia yang tetap melihatmu sebagai manusia ketika kamu sudah tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Karena disitulah hubungan yang sebenarnya diuji. Bukan ketika kamu memiliki sesuatu, tetapi ketika kamu sudah tidak memiliki apa-apa. Ketahuilah satu hal, tidak semua orang benar-benar ingin memahami. Tidak semua orang ingin berproses. Tidak semua orang mau berjuang.
Sebagian besar manusia hanya ingin hasil akhirnya. Mereka ingin hidup yang enak, tetapi tidak ingin melewati kesulitan yang membuat seseorang menjadi kuat. Mereka ingin dicintai, tetapi tidak ingin belajar memahami. Mereka ingin hubungan yang harmonis, tetapi tidak ingin menelan ego. Mereka ingin keberhasilan, tetapi tidak ingin merasakan kegagalan. Mereka ingin menjadi kuat, tetapi tidak ingin merasakan sakit. Padahal memahami seseorang membutuhkan kesabaran yang panjang. Berproses membutuhkan waktu. Berjuang membutuhkan pengorbanan. Dan semua itu seringkali menyakitkan. Memahami berarti kamu harus menghancurkan sebagian dari egomu sendiri. Berproses berarti kamu harus menerima bahwa dirimu belum sempurna. Berjuang berarti kamu harus tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang menjamin bahwa kamu akan berhasil. Itulah sebabnya banyak orang memilih yang mudah. Mereka ingin kenyamanan tanpa pertumbuhan. Mereka ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin dicintai tanpa belajar mencintai. Mereka ingin dimengerti tanpa pernah berusaha memahami. Mereka ingin mendapatkan pengorbanan orang lain, tetapi tidak siap memberikan pengorbanan yang sama. Dan ketika kamu berhenti memberikan apa yang mereka inginkan, mereka mungkin akan menganggapmu berubah. Padahal mungkin bukan kamu yang berubah. Kamu hanya berhenti menjadi orang yang terus-menerus memenuhi keinginan mereka. Karena pada akhirnya, manusia seringkali baru menghargai sesuatu setelah sesuatu itu tidak lagi tersedia. Maka jangan habiskan seluruh hidupmu untuk membuat semua orang nyaman. Biarkan sebagian orang kecewa, biarkan sebagian orang pergi. Biarkan mereka belajar bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang mereka inginkan. Dan kamu pun harus belajar hal yang sama. Sebab kedewasaan bukan tentang mendapatkan kehidupan yang selalu menyenangkan. Kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap berjalan ketika hidup tidak menyenangkan. Tetap memahami ketika disakiti. Tetap berproses ketika hasil belum terlihat. Tetap berjuang ketika tubuh dan pikiran ingin menyerah. Karena sesuatu yang benar-benar bernilai hampir selalu menuntut harga. Dan seringkali harga itu adalah kesakitan yang tidak ingin dibayar oleh kebanyakan orang. Ketahuilah, banyak orang hanya ingin hidup yang enak. Mereka ingin dicintai, tetapi tidak ingin belajar memahami. Mereka ingin dimengerti, tetapi tidak mau berusaha memahami. Mereka ingin memiliki hubungan yang baik, tetapi tidak mau melewati proses panjang yang penuh kesalahpahaman, pengorbanan, kesabaran, dan rasa sakit. Mereka ingin hasilnya, tetapi tidak ingin membayar harganya. Padahal memahami seseorang bukan pekerjaan yang mudah. Kamu harus melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu harus menahan ego. Kamu harus menerima kekurangan. Kamu harus belajar memaafkan. Dan terkadang kamu harus tetap bertahan ketika hatimu sendiri sedang terluka. Berproses juga tidak mudah, karena proses berarti menerima bahwa sesuatu tidak bisa berubah dalam satu malam. Orang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Hubungan membutuhkan waktu untuk matang. Dan manusia membutuhkan pengalaman, kegagalan, bahkan penderitaan untuk belajar menjadi lebih dewasa. Tetapi banyak orang tidak mau melalui semua itu. Mereka hanya ingin kenyamanan. Mereka ingin pasangan yang sempurna tanpa mau menjadi pasangan yang baik. Mereka ingin keluarga yang memahami tanpa mau belajar memahami keluarganya. Mereka ingin dihargai tanpa mau memberikan penghargaan. Mereka ingin dibantu ketika kesulitan. Tetapi ketika orang lain yang jatuh, mereka tiba-tiba tidak punya waktu. Medresalil silbadriun, tetapi tidak ingin berkorban. Mereka ingin mendapatkan, tetapi tidak ingin memberikan. Dan disitulah kamu harus berhenti menjadi terlalu naif. Jangan mengira semua orang akan mencintaimu hanya karena kamu telah memberikan begitu banyak kepada mereka. Tidak, sebagian orang tidak mencintai dirimu. Mereka mencintai kenyamanan yang mereka dapatkan melalui dirimu. Selama kamu berguna, mereka dekat. Selama kamu mampu memberi, mereka datang. Selama kamu kuat, mereka bersandar. Tetapi ketika kamu sendiri yang membutuhkan tempat bersandar,
Belum tentu mereka ada. Maka jangan habiskan hidupmu untuk mengejar penerimaan manusia. Jangan menghancurkan dirimu sendiri hanya agar orang lain merasa nyaman. Berbuat baiklah, tetapi jangan kehilangan dirimu. Menolonglah, tetapi jangan biarkan orang menjadikan kebaikanmu sebagai kewajiban. Mencintailah, tetapi jangan sampai cinta membuatmu kehilangan harga dirimu. Dan jika suatu hari kamu berhenti memberi, lalu mereka pergi, jangan selalu menganggap itu sebagai kehilangan. Mungkin itu adalah jawaban. Jawaban tentang siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang selama ini hanya mencintai manfaat yang bisa mereka dapatkan darimu. Karena pada akhirnya, hubungan yang sejati bukan diuji ketika semuanya mudah. Ia diuji ketika seseorang mulai lemah, ketika seseorang mulai miskin, ketika seseorang mulai sakit, ketika seseorang tidak lagi berguna. Disitulah topeng perlahan jatuh, dan kamu akhirnya mengetahui siapa yang mencintai manusia di dalam dirimu, dan siapa yang hanya mencintai manfaat dari keberadaanmu. Lalu masuklah lebih dalam. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa manusia mencintaimu hanya karena mereka sering berada di dekatmu. Kedekatan bukan bukti cinta. Bisa jadi mereka dekat karena kamu berguna. Kamu memiliki uang, kamu memiliki tenaga, kamu memiliki koneksi. Kamu mampu menyelesaikan masalah mereka. Kamu selalu tersedia ketika mereka membutuhkan sesuatu. Selama semua itu ada, kamu dianggap penting. Tetapi cobalah cabut seluruh manfaat itu. Jangan lagi menjadi penyelamat. Jangan lagi menjadi pemberi. Jangan lagi menjadi orang yang selalu mengatakan iya. Dan kemudian sedikit seperti yang terjadi. Sebagian orang mungkin mulai menjauh, sebagian mulai berubah. Sebagian bahkan mungkin menyebutmu sombong, egois, berubah, atau tidak peduli. Padahal kamu hanya berhenti memberikan sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai hak. Disitulah kamu akan melihat sisi manusia yang jarang dibicarakan. Banyak hubungan bertahan bukan karena cinta yang murni, tetapi karena masing-masing masih mendapatkan sesuatu. Seseorang memberi perhatian karena ingin diperhatikan. Seseorang memberi kasih sayang karena ingin dikasihi. Seseorang membantu karena berharap suatu hari akan dibantu. Dan ketika pertukaran itu berhenti, hubungan pun mulai retak. Itulah mengapa jangan terlalu cepat percaya pada kata selamanya. Manusia berubah ketika kepentingannya berubah. Orang yang hari ini memelukmu bisa menjadi orang yang besok meninggalkanmu. Bukan selalu karena mereka jahat, tetapi karena manusia memiliki kepentingan, kebutuhan, ketakutan, dan batas kesabaran. Maka jangan menggantungkan seluruh keselamatan emosimu kepada manusia. Karena manusia sendiri tidak selalu mampu menyelamatkan dirinya. Jangan menuntut semua orang memahami penderitaanmu. Mungkin mereka tidak akan pernah memahami. Karena untuk memahami luka seseorang, terkadang seseorang harus memiliki luka yang serupa. Dan tidak semua orang bersedia merasakan sakit yang diperlukan untuk menjadi dewasa. Mereka ingin hubungan yang indah tanpa konflik. Mereka ingin cinta tanpa pengorbanan. Mereka ingin kedekatan tanpa keterbukaan. Mereka ingin pengampunan tanpa perubahan. Mereka ingin kesempatan kedua tanpa memperbaiki kesalahan. Mereka ingin kamu memahami mereka. Tetapi ketika giliran mereka memahami dirimu, mereka menghilang. Berdepan kamu bersabar. Tetapi mereka tidak sabar terhadap kekuranganmu. Mereka ingin kamu menerima masa lalu mereka, tetapi mereka terus menghukum masa lalumu. Dan ketika kamu akhirnya lelah, mereka bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Tidak, mungkin kamu tidak berubah. Mungkin kamu hanya sudah kehabisan tenaga untuk terus menjadi orang yang mereka inginkan. Maka berhentilah mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak orang yang membutuhkanmu. Sebab menjadi dibutuhkan tidak selalu berarti dicintai. Kadang-kadang kamu hanya sedang dimanfaatkan dengan cara yang sangat halus. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kamu mulai menikmati peran itu. Kamu merasa berharga karena semua orang membutuhkanmu. Sampai suatu hari kamu sadar, jika kamu berhenti memberi, kamu takut tidak ada seorang pun yang tinggal. Itulah saatnya kamu bertanya kepada dirimu sendiri,
Apakah mereka mencintaiku atau aku hanya berguna bagi mereka? Pertanyaan itu menyakitkan, tetapi terkadang kebenaran memang harus menyakitkan sebelum seseorang menjadi sadar. Jangan menjadi manusia yang hidup hanya untuk menjadi berguna. Jadilah manusia yang tetap memiliki nilai, bahkan ketika tidak sedang memberikan apapun. Karena suatu hari kamu akan tua. Tenagamu berkurang, uangmu mungkin habis, tubuhmu melemah, pengaruhmu hilang. Dan ketika semua yang membuatmu berguna itu perlahan diambil oleh waktu, yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Dan mungkin beberapa manusia yang benar-benar mencintaimu tanpa membutuhkan apapun darimu. Maka mulai sekarang, berbuat baiklah tanpa menjadi bodoh. Memberilah tanpa menjadi budak. Mencintailah tanpa kehilangan dirimu. Dan jangan pernah membeli kasih sayang manusia dengan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Sebab cinta yang harus terus-menerus dibayar dengan pengorbanan sepihak, pada akhirnya bukan lagi cinta. Itu ketergantungan yang diberi nama kasih sayang. Dalam pandangan stoikisme, masalah terbesar bukanlah bahwa manusia mengecewakanmu. Masalah terbesar adalah ketika kamu menyerahkan ketenanganmu kepada perilaku manusia lain. Kamu menolong mereka, lalu berharap mereka berterima kasih. Kamu berkorban, lalu berharap mereka menghargaimu. Kamu memahami mereka, lalu berharap suatu hari mereka memahami dirimu. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kamu marah, kecewa, merasa dikhianati. Disitulah kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Seorang stoik akan bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku? Apakah orang lain akan menghargaimu? Tidak. Apakah mereka akan membalas kebaikanmu? Tidak. Apakah mereka akan memahami pengorbananmu? Tidak. Apakah mereka akan tetap tinggal ketika kamu jatuh? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Maka jangan letakkan ketenanganmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu hanya mengendalikan pilihanmu. Kamu mengendalikan apakah kamu akan membantu atau tidak. Kamu mengendalikan apakah kamu akan berkata, cukup. Kamu mengendalikan bagaimana kamu merespons penghinaan. Kamu mengendalikan apakah kamu akan membalas keburukan dengan keburukan. Dan kamu mengendalikan apakah hidupmu akan terus dikendalikan oleh kebutuhan untuk disukai manusia. Maka jangan berhenti menjadi baik, tetapi berhentilah menjadi baik demi mendapatkan balasan. Jika kamu membantu, bantulah karena menurut penilaianmu itu benar. Jika kamu memberi, berilah karena kamu memilih untuk memberi. Setelah itu lepaskan. Jangan berdiri di depan pintu orang lain sambil menunggu mereka mengucapkan terima kasih. Sebab ketika kamu menuntut balasan atas kebaikanmu, sebenarnya kamu belum sepenuhnya bebas. Kamu masih menjadi tawanan penilaian orang lain. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang keras. Kamu tidak memiliki manusia lain. Pasanganmu bukan milikmu. Keluargamu bukan milikmu. Temanmu bukan milikmu. Bahkan tubuhmu sendiri pada akhirnya akan dikembalikan kepada alam. Maka jangan hidup seolah-olah dunia berutang kepadamu. Orang boleh pergi, orang boleh berubah, orang boleh salah memahami dirimu, orang boleh mengkhianatimu, dan kamu tetap harus berdiri. Bukan karena kamu tidak memiliki perasaan, tetapi karena kamu memahami bahwa penderitaan tidak harus menguasai pikiranmu. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang datang, tetapi kamu bisa mengendalikan siapa yang kamu izinkan terlalu jauh masuk ke dalam hidupmu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang memanfaatkanmu, tetapi kamu bisa belajar memasang batas. Kamu tidak bisa memaksa seseorang menghargaimu, tetapi kamu bisa berhenti menawarkan dirimu kepada orang yang terus merendahkanmu. Dan yang paling penting, jangan membenci manusia hanya karena mereka manusia. Jangan menjadi pahit hanya karena pernah dimanfaatkan. Jangan berubah menjadi kejam hanya karena dunia pernah kejam kepadamu. Itu justru berarti mereka berhasil mengendalikanmu. Kemenangan terbesar bukan ketika kamu berhasil membalas mereka. Kemenangan terbesar adalah ketika mereka tidak lagi mampu mengubah karaktermu. Kamu tetap tenang. Kamu tetap waras. Kamu tetap berbuat benar. Tetapi sekarang kamu memiliki batas.
Kamu tidak lagi berkata, "Aku akan membuat mereka mencintaiku." Kamu berkata, "Aku akan hidup sesuai dengan prinsipku." Mereka bebas menilai. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati bukan ketika semua orang menyukaimu. Kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak lagi membutuhkan semua orang untuk menyukaimu. Dan ketika kamu mampu berdiri sendirian tanpa merasa kehilangan harga diri, saat itulah kamu mulai benar-benar merdeka. Bukan hanya keluarga dan saudaramu, bahkan pasanganmu pun dalam banyak keadaan belum tentu mau menjalani proses panjang bersamamu. Mereka mungkin mengatakan ingin melihatmu berhasil, tetapi ketika prosesnya mulai berat, ketika uang mulai berkurang, ketika keadaan menjadi tidak nyaman, ketika kamu mulai jatuh dan gagal berkali-kali, tidak semua orang sanggup tetap berada di sana. Kegadenesvaldakrun menyukai hasil. Mereka menyukai rumah yang sudah jadi, tetapi tidak ingin melihat bagaimana rumah itu dibangun. Mereka menyukai kehidupan yang nyaman, tetapi tidak ingin ikut merasakan tahun-tahun ketika kamu harus berjuang. Mereka ingin melihatmu sukses, tetapi tidak semuanya ingin menemanimu ketika kamu masih menjadi seseorang yang belum berhasil. Dami deskat tingin madik beribuannya. Tidak banyak yang mau ikut menanam pohonnya. Mereka ingin melihatmu kuat, tetapi tidak semuanya mau memahami berapa banyak malam yang harus kamu lewati ketika kamu sedang hancur. Mereka ingin melihat senyummu, tetapi tidak semuanya mau duduk di sampingmu ketika kamu sedang menangis. Dan disinilah kamu harus memahami satu kenyataan yang pahit. Tidak semua orang yang mencintai hasil perjuanganmu sanggup mencintai proses perjuanganmu. Bukan berarti semua manusia jahat, tetapi manusia memiliki batas. Kesabaran memiliki batas. Kepentingan memiliki batas. Bahkan cinta pun dalam hubungan manusia seringkali bercampur dengan harapan. Karena itu jangan menuntut semua orang memahami jalan hidupmu. Jika kamu memilih jalan yang panjang, bersiaplah berjalan tanpa tepuk tangan. Jika kamu memilih membangun sesuatu dari nol, bersiaplah ketika tidak ada yang percaya. Jika kamu memilih bertahan melewati kesulitan, jangan berharap semua orang memahami mengapa kamu harus melewati kesulitan itu. Sebab pada akhirnya, yang menjalani proses adalah kamu, bukan mereka. Kamu yang merasakan takutnya. Kamu yang merasakan sakitnya. Kamu yang menanggung kegagalannya. Kamu yang kehilangan tidur. Kamu yang harus bangkit ketika semuanya runtuh. Maka jangan terlalu kecewa ketika orang lain hanya melihat hasil. Itu adalah sifat manusia. Tetapi jangan pula menjadi manusia yang hanya mengejar hasil. Sebab hasil tanpa proses tidak akan pernah mengajarkanmu siapa dirimu. Dan ketika suatu hari kamu berhasil, jangan lupa kepada dirimu yang pernah berjuang ketika tidak ada seorang pun yang percaya. Karena mungkin orang-orang baru datang ketika kemenangan sudah terlihat, tetapi hanya sedikit yang mau berdiri di sampingmu ketika kekalahan masih menjadi teman setiap hari. Itulah sebabnya jangan terlalu sibuk mencari siapa yang akan menemanimu. Belajarlah menjadi seseorang yang sanggup berjalan bahkan ketika tidak ada yang menemani. Sebab manusia boleh datang dan pergi, tetapi dirimu sendiri harus tetap tinggal bersamamu sampai akhir. Kalau kamu ingin melihat manusia dengan lebih telanjang, lihatlah ketika kamu belum memiliki apa-apa, ketika belum ada uang, ketika belum ada keberhasilan, ketika belum ada rumah besar, ketika namamu belum dikenal, ketika masa depanmu masih berupa kemungkinan. Disitulah kamu akan mengetahui siapa yang benar-benar bersedia berjalan bersamamu dan siapa yang hanya tertarik pada kehidupan yang bisa kamu berikan setelah semuanya berhasil. Sebab banyak orang tidak ingin ikut menanam. Mereka hanya ingin duduk di bawah pohon ketika buahnya sudah matang. Mereka tidak ingin melihat tanganmu kotor. Tidak ingin melihatmu gagal, tidak ingin melihatmu kehilangan uang, tidak ingin mendengar keluhanmu, tidak ingin menghadapi ketidakpastian,
Mereka hanya ingin hari ketika semuanya selesai, hari ketika perjuangan berubah menjadi kenyamanan, hari ketika kegagalan berubah menjadi cerita, hari ketika penderitaan berubah menjadi kemewahan. Mereka ingin hasilnya, bukan prosesnya. Dan bahkan pasangan yang mengatakan, "Aku akan selalu bersamamu," pada akhirnya tetap manusia. Ada yang mampu bertahan, ada yang tidak. Ada yang benar-benar bersedia melewati badai. Ada yang hanya mencintai kehidupan ketika cuaca sedang cerah. Karena mencintai seseorang ketika dia berhasil itu mudah. Menghormati seseorang ketika dia kaya itu mudah. Bangga kepada seseorang ketika namanya besar itu mudah. Yang sulit adalah tetap menghargai seseorang ketika dia sedang gagal. Tetap lembut ketika dia sedang lemah. Tetap percaya ketika masa depannya belum jelas. Tetap berjalan ketika tidak ada jaminan bahwa semua perjuangan akan menghasilkan sesuatu. Disitulah cinta diuji. Bukan pada kata-kata, tetapi pada kesanggupan untuk ikut menanggung ketidaknyamanan. Namun jangan salah memahami ini. Jangan berpikir bahwa seseorang wajib menemanimu dalam setiap penderitaan hanya karena dia mencintaimu. Tidak. Manusia juga memiliki batas. Tidak boleh pergi ketika hubungan menjadi terlalu berat baginya. Seseorang boleh memilih keselamatan dirinya. Seseorang boleh dan mereka tidak sanggup. Dan kamu pun harus menerima kenyataan itu. Karena cinta bukan kontrak untuk menyelamatkan seseorang dari seluruh penderitaannya. Disinilah kamu harus menjadi dewasa. Jangan memaksa seseorang mencintai proses hidupmu. Jika mereka hanya menginginkan hasil, biarkan mereka. Jika mereka pergi ketika kamu gagal, biarkan mereka pergi. Jangan mengejar, jangan memohon, jangan menjual harga dirimu demi mempertahankan seseorang. Karena ada satu kesalahan yang sering dilakukan manusia. Mereka mengira kehilangan orang berarti kehilangan nilai dirinya. Padahal tidak. Seorang meninggalkanmu tidak otomatis berarti kamu tidak layak dicintai. Seseorang tidak mampu menemanimu tidak otomatis berarti perjuanganmu tidak berharga. Dan seseorang yang hanya datang ketika kamu berhasil tidak perlu kamu benci. Cukup pahami tempatnya. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersamamu sampai akhir. Sebagian hanya datang untuk satu musim. Sebagian datang untuk mengajarimu. Sebagian datang untuk mengambil sesuatu darimu. Dan sebagian kecil datang tanpa membutuhkan apapun selain kehadiranmu. Maka jangan habiskan hidupmu untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kamu layak dicintai. Bangun hidupmu, bangun karaktermu, bangun kemampuanmu, bangun ketahananmu. Bukan supaya mereka menyesal meninggalkanmu, tetapi supaya ketika mereka pergi, kamu tetap berdiri. Dan ketika mereka kembali setelah melihat hasil perjuanganmu, kamu tidak lagi bertanya, apakah sekarang mereka mencintaiku? Kamu justru bertanya, apakah anak itu masih membutuhkan pengakuan mereka? Jika jawabannya tidak, maka disitulah kamu benar-benar bebas. Karena kemenangan terbesar bukan ketika orang yang meninggalkanmu kembali. Kemenangan terbesar adalah ketika mereka kembali dan kamu sudah tidak membutuhkan mereka lagi. Jangan pernah berharap seseorang memahami jalan yang tidak pernah mereka lalui. Mereka tidak akan memahami kenapa kamu begitu lelah, karena mereka tidak pernah merasakan beban yang kamu bawa. Mereka tidak akan memahami kenapa kamu berubah, karena mereka tidak pernah merasakan luka yang membuatmu berubah. Mereka tidak akan memahami kenapa kamu menjadi lebih diam, karena mereka tidak pernah mendengar suara kepalamu ketika malam begitu panjang. Dan mereka tidak akan memahami kenapa kamu memilih jalan yang sulit, karena mereka hanya melihat dari tempat mereka berdiri. Manusia sangat mudah menilai kehidupan orang lain ketika mereka tidak ikut menanggung akibatnya. Mereka melihat kamu berhasil lalu berkata, beruntung sekali. Mereka melihat kamu memiliki sesuatu lalu berkata, enak hidupnya. Mereka melihat hasil akhirnya lalu mengira semuanya terjadi dengan mudah. Tetapi mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu hampir menyerah. Mereka tidak melihat kegagalan yang kamu sembunyikan. Mereka tidak melihat uang yang hilang. Mereka tidak melihat penghinaan yang kamu telan.
Mereka tidak melihat berapa kali kamu harus bangkit ketika sebenarnya kamu ingin berhenti. Mereka hanya melihat hasil. Dan begitulah manusia. Seringkali mereka menilai buah tanpa pernah melihat akar. Mereka mengagumi pohon yang tinggi tanpa mengetahui betapa dalam akarnya harus menembus tanah. Maka jangan terlalu marah ketika seseorang tidak memahami perjuanganmu. Mungkin memang mustahil bagi mereka. Karena memahami penderitaan orang lain membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki semua manusia. Pengalaman. Seseorang yang tidak pernah kelaparan mungkin tidak memahami mengapa sepotong makanan begitu berharga. Seseorang yang tidak pernah kehilangan mungkin tidak memahami mengapa perpisahan begitu menyakitkan. Seseorang yang selalu hidup nyaman mungkin tidak memahami mengapa kamu begitu keras terhadap dirimu sendiri. Dan seseorang yang tidak pernah berjuang dari nol mungkin tidak memahami mengapa kamu begitu menghargai sesuatu yang menurut mereka sederhana. Jadi berhentilah memaksa mereka memahami. Kamu tidak perlu menjelaskan seluruh hidupmu kepada semua orang. Tidak semua orang berhak mengetahui alasan di balik setiap keputusanmu. Tidak semua orang harus mengerti mengapa kamu memilih diam. Tidak semua orang harus setuju dengan jalan yang kamu tempuh, karena hidupmu bukan sebuah sidang yang membutuhkan persetujuan semua orang. Kamu yang akan menjalani konsekuensinya, bukan mereka. Jika kamu gagal, kamu yang menanggungnya. Jika kamu berhasil, kamu yang menikmati hasilnya. Jika pilihanmu salah, kamu yang belajar darinya. Maka jangan serahkan kemudi hidupmu kepada penonton. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menilai, biarkan mereka salah memahami. Kamu tidak harus mengejar setiap orang untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kadang-kadang jawaban terbaik bukan penjelasan. Jawaban terbaik adalah kehidupan yang kamu jalani dengan tenang. Karena suatu hari waktu akan menjawab sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Orang yang dahulu meremehkanmu mungkin melihat hasilnya. Orang yang dahulu meninggalkanmu mungkin melihat perubahanmu. Orang yang dahulu menganggapmu tidak mampu mungkin melihat apa yang berhasil kamu bangun. Tetapi pada saat itu, jangan hidup untuk membuat mereka menyesal. Karena kalau seluruh perjuanganmu hanya untuk membuat orang lain menyesal, berarti mereka masih mengendalikan hidupmu. Berjuanglah bukan untuk membungkam mereka. Berjuanglah karena kamu ingin menjadi manusia yang lebih kuat daripada dirimu yang kemarin. Dan jika tidak ada seorang pun yang memahami jalanmu, berjalanlah tetap. Tidak semua perjalanan membutuhkan penonton. Tidak semua perjuangan membutuhkan tepuk tangan. Dan tidak semua keberhasilan membutuhkan pengakuan. Ada kalanya kamu hanya perlu berdiri sendirian. Menatap jalan panjang di depanmu, lalu berkata kepada dirimu sendiri, mereka tidak harus memahami, aku yang harus menjalaninya. Ada satu cara yang sangat kejam untuk mengenal manusia. Jatuhlah. Begitulah hidup kadang membuka mata manusia. Bukan dengan memberi jawaban, tetapi dengan mengambil sesuatu darimu. Ambillah uangmu, ambillah kekuasaanmu, ambillah popularitasmu, ambillah kemampuanmu untuk menolong. Lalu lihat siapa yang masih duduk di sampingmu. Karena selama kamu berguna, kamu mungkin tidak pernah tahu apakah seseorang mencintaimu atau hanya mencintai manfaat dari keberadaanmu. Dan yang paling menyakitkan adalah kadang-kadang orang yang kamu kira paling dekat justru menjadi orang yang paling mengejutkan ketika kamu jatuh. Bukan karena mereka selalu jahat, tetapi karena ketika kepentingan berubah, cara manusia memperlakukanmu juga bisa berubah. Itulah sebabnya jangan membangun harga dirimu berdasarkan seberapa banyak orang membutuhkanmu. Hari itu mereka membutuhkanmu, besok mungkin tidak. Hari ini mereka memujimu, besok mungkin mereka mencaci. Hari ini mereka mengatakan kamu penting, besok mereka bisa berjalan melewatimu seolah kamu tidak pernah ada. Jika harga dirimu bergantung pada semua itu, maka hidupmu akan menjadi permainan yang tidak pernah selesai. Kamu akan terus mengejar pengakuan, terus berusaha menjadi berguna, terus memberi, terus mengorbankan diri. Hanya karena takut ketika kamu berhenti memberi, semua orang akan pergi.
Padahal terkadang orang-orang memang harus pergi agar kamu tahu siapa yang sebenarnya tinggal. Jangan takut kehilangan mereka. Takutlah kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan mereka. Jangan takut hidup sendirian. Takutlah hidup dikelilingi banyak manusia tetapi tidak pernah menjadi dirimu sendiri. Dan jangan membenci orang yang meninggalkanmu ketika kamu jatuh. Cukup ingat pelajarannya. Mereka telah menunjukkan sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa kamu lihat ketika hidupmu sedang nyaman. Mereka menunjukkan bahwa tidak semua kedekatan adalah ketulusan. Tidak semua perhatian adalah kasih sayang. Tidak semua bantuan adalah pengorbanan. Aku akan selalu ada untukmu. Benar-benar siap berada di sana ketika kamu tidak lagi memiliki apa-apa. Maka jika suatu hari kamu jatuh, jangan hanya menangisi kehilangan. Amati. Diamlah. Perhatikan. Siapa yang datang tanpa diminta? Siapa yang bertanya tanpa membutuhkan sesuatu? Siapa yang tetap memperlakukanmu dengan hormat ketika kamu tidak lagi berguna? Karena ketika hidupmu runtuh, kamu mungkin kehilangan banyak orang, tetapi kamu juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebenaran tentang siapa mereka. Dan setelah kamu mengetahui kebenaran itu, jangan menjadi pahit, menjadi lebih bijaksana. Jangan berhenti berbuat baik, tetapi berhentilah memberikan akses tanpa batas kepada semua orang. Karena orang yang pernah jatuh dan belajar dari kejatuhannya tidak akan lagi mudah tertipu oleh keramaian. Ia akan mencari ketulusan, bukan jumlah. Ia akan mencari karakter, bukan kata-kata. Dan ia akan belajar satu hal yang sangat pahit. Ketika kamu jatuh, dunia tidak selalu datang untuk mengangkatmu. Kadang dunia hanya berdiri menonton, dan dari kerumunan itulah kamu akhirnya mengetahui siapa yang benar-benar manusia bagimu. Jangan bangun hidupmu hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Jangan menjadi kaya hanya agar mereka menyesal pernah meremehkanmu. Jangan menjadi sukses hanya agar mereka yang meninggalkanmu kembali. Jangan menjadi kuat hanya agar orang-orang yang pernah menyakitimu takut kepadamu. Karena jika seluruh hidupmu dibangun untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, maka sebenarnya mereka masih mengendalikanmu. Yang ini sebagai bentuk perbudakan. Dulu kamu dikendalikan oleh hinaan mereka. Sekarang kamu dikendalikan oleh keinginan untuk membuat mereka kagum. Dulu kamu sakit karena mereka meremehkanmu. Sekarang kamu bekerja tanpa henti agar suatu hari mereka melihat keberhasilanmu. Dan tanpa kamu sadari, bukan ketika kamu sukses, bukan ketika uangmu banyak, bukan ketika kamu sedang kuat, tetapi ketika semuanya mulai runtuh. Ketika uangmu menipis, ketika pekerjaanmu hilang, ketika tubuhmu melemah, ketika namamu tidak lagi memiliki pengaruh, ketika kamu tidak lagi mampu memberikan apa yang biasanya kamu berikan kepada orang lain. Di saat itulah kamu akan melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat ketika hidupmu sedang baik-baik saja. Siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang sebenarnya hanya membutuhkanmu. Ketika kamu kuat, banyak orang ingin berdiri di dekatmu. Tetapi ketika kamu lemah, jumlahnya tiba-tiba berkurang. Ketika kamu memiliki sesuatu, teleponmu ramai. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa, bahkan pesan sederhana pun terasa mahal. Ketika kamu bisa membantu, mereka mengingat namamu. Ketika kamu membutuhkan bantuan, mereka tiba-tiba memiliki kesibukan. Hidup ini tentang memastikan bahwa kamu sendiri tidak pernah lagi meragukan nilai dirimu hanya karena orang lain tidak mampu melihatnya. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, kamu tidak lagi membutuhkan kemenangan di mata manusia. Kamu hanya membutuhkan ketenangan di dalam dirimu sendiri. Berhentilah menjadi penyelamat bagi orang yang tidak pernah berniat menyelamatkan dirinya sendiri. Ada manusia yang bukan sedang mencari jalan keluar. Mereka hanya mencari seseorang yang mau menanggung akibat dari pilihan-pilihan mereka. Mereka datang membawa masalah. Kamu membantu, masalah selesai. Beberapa waktu kemudian mereka kembali dengan masalah yang sama. Kamu membantu lagi, lalu lagi.
Sampai akhirnya, mereka tidak lagi melihat bantuanmu sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Dan ketika suatu hari kamu berkata, "Aku tidak bisa lagi," mereka justru bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Padahal yang berubah bukan kebaikanmu. Yang berubah adalah batasmu. Kamu akhirnya sadar bahwa tidak semua orang yang menderita ingin berubah. Ada yang lebih nyaman menjadi korban daripada bertanggung jawab. Ada yang terus mengeluh tetapi tidak pernah mengambil keputusan. Ada yang meminta nasihat tetapi tidak pernah menjalankannya. Ada yang meminta pertolongan tetapi tidak pernah belajar berdiri. Dan jika kamu terus menyelamatkan mereka, kamu mungkin bukan sedang membantu. Kamu sedang memperpanjang ketergantungan mereka. Karena terkadang pertolongan yang terlalu banyak justru merampas kesempatan seseorang untuk belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Kamu mengambil semua beban mereka. Kau menyelesaikan semua masalah mereka. Kamu menutup semua kesalahan mereka. Kamu memaafkan semua perilaku mereka. Sampai akhirnya mereka tidak pernah belajar konsekuensi. Dan kamu sendiri perlahan hancur. Kamu kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan uang, kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan dirimu sendiri. Lalu ketika kamu sudah kelelahan, tidak ada yang bertanya, "Siapa yang menyelamatkanmu?" Karena selama ini semua orang sibuk melihatmu sebagai orang yang kuat. Mereka terbiasa bersandar kepadamu. Mereka lupa bahwa orang yang menjadi tempat bersandar pun bisa roboh. Maka mulai sekarang, bantulah orang yang mau berjalan. Jangan terus menggendong orang yang sengaja tidak mau menggunakan kakinya. Berikan tangan kepada orang yang sedang jatuh. Tetapi jangan hidupkan ketergantungan pada orang yang memilih untuk terus berbaring. Berikan nasihat, tetapi jangan paksa dirimu bertanggung jawab atas keputusan orang lain. Berikan kesempatan, tetapi jangan biarkan kesempatan berubah menjadi izin untuk terus mengulangi kesalahan. Dan yang paling penting, jangan merasa bersalah ketika kamu memilih menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu bukan Tuhan. Kamu tidak memiliki kewajiban memperbaiki seluruh kehidupan manusia. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan jika kamu memberikan seluruh hidupmu kepadanya, dia tetap bisa memilih menghancurkan hidupnya. Itulah kenyataan pahit yang harus diterima. Kamu hanya bisa menunjukkan pintu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang masuk. Dan kamu bisa menunjukkan jalan. Kamu tidak bisa berjalan menggantikan kakinya. Kamu bisa memberikan cahaya. Tetapi kamu tidak bisa memaksa seseorang membuka matanya. Maka berhentilah mengorbankan seluruh hidupmu untuk orang yang bahkan tidak mau berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan karena kamu tidak peduli, justru karena kamu mulai memahami arti pertolongan yang sebenarnya. Kadang-kadang bentuk pertolongan yang paling keras bukan memberikan apa yang mereka minta, tetapi membiarkan mereka merasakan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Karena selama kamu terus menghapus akibat dari kesalahan mereka, mereka tidak akan pernah belajar dari kesalahan itu. Dan suatu hari kamu akan mengerti, tidak semua orang membutuhkan penyelamat. Sebagian hanya membutuhkan keberanian untuk berhenti melarikan diri dari dirinya sendiri. Ada satu pertanyaan yang sangat kejam, tetapi sangat jujur. Ketika kamu tidak lagi berguna, siapa yang masih mencari dirimu? Bukan ketika kamu punya uang, bukan ketika kamu punya jabatan, bukan ketika kamu bisa membantu, bukan ketika kamu bisa mentraktir, bukan ketika kamu bisa menyelesaikan masalah mereka. Tetapi ketika semua itu hilang, ketika rekeningmu kosong, ketika tubuhmu melemah, ketika pengaruhmu lenyap, ketika kamu tidak lagi mampu menjadi tempat mereka meminta pertolongan, siapa yang masih datang? Siapa yang masih bertanya, "Kamu baik-baik saja? Bukan kamu bisa bantu aku?" Disitulah perbedaan antara orang yang membutuhkanmu dan orang yang benar-benar peduli kepadamu mulai terlihat. Selama kamu berguna, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu dicintai. Bisa jadi kamu hanya sedang dibutuhkan, dan kebutuhan seringkali menyamar sebagai kasih sayang. Mereka menghubungimu, mereka memujimu, mereka mencari keberadaanmu. Tetapi perhatikan apa yang mereka cari. Dirimu,
atau sesuatu yang bisa mereka dapatkan darimu. Ini bukan berarti semua hubungan manusia adalah transaksi. Tidak. Masih ada manusia yang tulus. Masih ada keluarga yang benar-benar peduli. Masih ada sahabat yang tidak menghitung keuntungan. Masih ada pasangan yang tetap tinggal ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi ketulusan tidak bisa diketahui hanya dari kata-kata. Ketulusan terlihat ketika tidak ada lagi keuntungan yang bisa diperoleh. Itulah mengapa terkadang kehilangan kemampuan untuk memberi justru menjadi sebuah ujian yang membuka mata. Ketika kamu tidak punya uang, kamu tahu siapa yang masih menghargai waktumu. Ketika kamu tidak punya kekuasaan, kamu tahu siapa yang masih menghormati dirimu. Ketika kamu tidak mampu membantu, kamu tahu siapa yang masih mau mendengarkanmu. Ketika kamu gagal, kamu tahu siapa yang masih memperlakukanmu sebagai manusia. Dan ketika kamu jatuh, kamu akan melihat siapa yang benar-benar berjongkok di sampingmu. Bukan siapa yang hanya berdiri menunggu kamu bangkit agar mereka bisa kembali mendapatkan sesuatu darimu. Tetapi jangan gunakan semua ini untuk menjadi manusia yang curiga kepada semua orang. Itu juga sebuah jebakan. Kalau setiap kebaikan kamu anggap sebagai manipulasi, setiap perhatian kamu anggap sebagai kepentingan, dan setiap hubungan kamu anggap sebagai transaksi, akhirnya kamu tidak lagi sedang melihat dunia sebagaimana adanya. Kamu hanya sedang melihat dunia melalui luka-lukamu. Yang harus kamu pelajari bukan membenci manusia, tetapi membedakan. Membedakan antara cinta dan ketergantungan, antara perhatian dan kepentingan, antara pertolongan dan pemanfaatan, antara seseorang yang membutuhkanmu dan seseorang yang mencintaimu meskipun dia tidak membutuhkan apapun darimu. Dan mungkin pertanyaan paling penting bukan, siapa yang akan tetap tinggal ketika aku tidak berguna? Tetapi, apakah aku sendiri masih mampu menghargai diriku ketika aku tidak berguna bagi siapapun? Karena suatu hari, kamu tidak akan sekuat sekarang. Uang bisa habis, kecantikan berubah, kekuasaan hilang, popularitas menghilang, tubuh menua, dan kemampuanmu untuk memberi akan semakin sedikit. Jika seluruh harga dirimu dibangun dari manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain, maka ketika manfaat itu hilang, kamu akan merasa bahwa dirimu juga ikut hilang. Jangan sampai, belajarlah mencintai dirimu bahkan ketika kamu sedang tidak menghasilkan apa-apa. Belajarlah menghormati dirimu ketika tidak ada yang memujimu. Belajarlah tetap merasa berharga ketika tidak ada yang membutuhkanmu. Karena nilai seorang manusia tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan. Dan pada akhirnya, ketika seluruh dunia berhenti membutuhkanmu, ketika tidak ada lagi yang meminta pertolonganmu, ketika tidak ada lagi yang menunggu pemberianmu, semoga kamu masih bisa berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku tetap manusia. Aku tetap berharga. Aku tidak harus berguna bagi semua orang untuk memiliki alasan hidup." Sebab mungkin itulah bentuk kebebasan yang paling tinggi. Tidak lagi membutuhkan kebutuhan orang lain untuk merasa bahwa dirimu berharga. Jangan takut sendirian. Takutlah hidup dikelilingi banyak orang, tetapi tidak pernah bisa menjadi dirimu sendiri. Ada manusia yang setiap hari dikelilingi keluarga, saudara, pasangan, teman, dan orang-orang yang mengenalnya, tetapi di dalam dirinya tetap merasa kosong, karena keramaian tidak selalu berarti kedekatan. Banyak orang bisa duduk di sampingmu tanpa pernah benar-benar memahami dirimu. Banyak orang bisa tertawa bersamamu tanpa pernah mengetahui luka yang kamu sembunyikan. Banyak orang bisa mengatakan, "Aku ada untukmu." Tetapi ketika hidupmu menjadi berat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Maka jangan menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang selalu buruk. Kadang-kadang kesendirian justru menjadi tempat paling jujur untuk mengenal dirimu sendiri. Di tengah keramaian, kamu bisa berpura-pura. Di hadapan keluarga, kamu bisa tersenyum. Di hadapan pasangan, kamu bisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Di depan teman-teman, kamu bisa menjadi orang yang kuat. Tetapi ketika malam tiba dan semua orang pulang,
kamu akhirnya berhadapan dengan dirimu sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada orang yang harus kamu buat terkesan. Hanya kamu dan isi kepalamu sendiri. Disitulah kamu mulai mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak orang takut sendirian. Bukan karena kesendirian selalu menyakitkan, tetapi karena ketika sendirian, mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka membutuhkan keramaian untuk mengalihkan pikiran, membutuhkan hubungan untuk merasa berharga, membutuhkan perhatian untuk merasa dicintai, membutuhkan seseorang untuk terus mengatakan bahwa mereka penting. Padahal manusia yang benar-benar matang perlahan belajar satu hal. Aku boleh dicintai, tetapi aku tidak harus bergantung pada cinta orang lain untuk tetap berdiri. Aku boleh memiliki pasangan, tetapi aku tidak boleh kehilangan diriku hanya karena takut kehilangan pasangan. Aku boleh memiliki keluarga, tetapi aku tidak harus menghancurkan diriku hanya agar semua orang puas. Aku boleh memiliki teman, tetapi aku tidak harus mengikuti semua orang hanya agar tidak sendirian. Karena ada kesendirian yang menyembuhkan dan ada keramaian yang menghancurkan. Ada hubungan yang membuatmu tumbuh dan ada hubungan yang perlahan mengikis dirimu. Ada orang yang membuatmu merasa diterima dan ada orang yang hanya mencintaimu ketika kamu sesuai dengan keinginan mereka. Maka jangan takut kehilangan keramaian. Takutlah kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan keramaian itu. Jika suatu hari semua orang pergi, duduklah, tarik napas. Jangan langsung mengejar mereka. Jangan memohon agar mereka kembali. Jangan menjual harga dirimu demi mendapatkan perhatian. Gunakan kesunyian itu untuk bertanya, siapa aku ketika tidak ada seorang pun yang sedang melihat? Jika kamu mampu menjawab pertanyaan itu, kamu sudah memiliki sesuatu yang tidak mudah dirampas oleh siapapun, kemandirian batin. Karena manusia yang tidak takut sendirian akan jauh lebih sulit dikendalikan. Dia tidak mudah dimanipulasi dengan ancaman ditinggalkan. Tidak mudah dipaksa oleh rasa takut kehilangan. Tidak mudah menerima penghinaan hanya demi mempertahankan hubungan. Dia bisa berkata, aku mencintaimu, tetapi aku tidak akan kehilangan diriku demi kamu. Dan jika kamu pergi, aku akan sedih. Aku akan terluka, tetapi aku tetap akan hidup. Karena pada akhirnya, orang lain boleh menjadi bagian dari perjalananmu, tetapi tidak seorang pun boleh menjadi seluruh alasan mengapa kamu tetap hidup. Belajarlah menikmati kesendirian, bukan untuk membenci manusia, tetapi agar ketika manusia pergi, kamu tidak ikut kehilangan dirimu. Sebab orang yang mampu berdiri sendirian bukan berarti tidak membutuhkan siapapun. Dia hanya tidak lagi menjadi budak dari rasa takut kehilangan siapapun. Jangan membenci mereka yang pergi ketika kamu jatuh. Aku tahu rasanya pahit. Ketika kamu masih kuat, mereka berada di sekelilingmu. Ketika kamu masih punya sesuatu, mereka datang. Ketika kamu mampu membantu, mereka memanggil namamu. Tetapi ketika hidup mulai menghantam dirimu, satu demi satu mulai menghilang. Dan kamu bertanya, bukankah dulu kalian mengatakan akan selalu ada? Mungkin mereka memang pernah mengatakannya. Tetapi manusia sering berbicara dari keadaan yang sedang mereka rasakan. Ketika keadaan berubah, kemampuan mereka untuk bertahan juga bisa berubah. Jangan selalu menganggap mereka jahat. Mungkin mereka memang tidak memiliki kekuatan untuk berjalan bersamamu melewati penderitaan. Mungkin mereka hanya mampu mencintaimu ketika hidup masih ringan. Mungkin batas mereka memang hanya sampai di sana. Dan itu harus kamu terima. Karena cinta tidak selalu berarti seseorang sanggup menemanimu sampai akhir. Kadang seseorang mencintaimu, tetapi tetap memilih pergi. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena dia tidak mampu menanggung kehidupan yang harus kalian jalani bersama. Itu menyakitkan. Namun kedewasaan adalah kemampuan menerima sesuatu yang menyakitkan tanpa harus mengubahnya menjadi kebencian. Jangan mengejar orang yang sudah memilih pergi. Jangan berdiri di depan pintunya sambil memohon, tolong jangan tinggalkan aku.
Karena orang yang ingin pergi harus memiliki kebebasan untuk pergi. Dan kamu harus memiliki keberanian untuk membiarkannya. Jika seseorang hanya sanggup mencintaimu ketika hidupmu mudah, terima saja. Jangan paksa dia menjadi orang yang bukan dirinya. Tetapi simpan pelajarannya. Kamu sekarang tahu bahwa tidak semua orang mampu berjalan melewati badai. Dan itu bukan alasan untuk membenci seluruh manusia. Jangan biarkan satu pengkhianatan membuatmu mencurigai semua orang. Jangan biarkan satu hubungan yang gagal membuatmu percaya bahwa semua cinta adalah kebohongan. Jangan biarkan seseorang yang pergi membuatmu kehilangan kemampuan untuk mencintai. Yang harus berubah bukan hatimu menjadi batu. Yang harus berubah adalah cara kamu memilih siapa yang boleh masuk terlalu jauh ke dalam hidupmu. Belajarlah melihat tindakan, bukan janji. Lihat bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Lihat bagaimana dia berbicara kepadamu ketika sedang marah. Lihat bagaimana dia memperlakukanmu ketika kamu sedang lemah. Lihat apakah dia hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Karena karakter seseorang tidak terlihat ketika semuanya mudah. Karakter terlihat ketika keadaan menjadi sulit. Dan jika akhirnya seseorang tetap pergi, lepaskan. Tidak perlu membalas. Tidak perlu menghina. Tidak perlu membuatnya menyesal. Tidak perlu menghabiskan bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa dia salah meninggalkanmu. Karena jika kamu menghabiskan seluruh hidup untuk membuat seseorang menyesal, orang itu masih mengendalikan hidupmu bahkan setelah dia pergi. Biarkan dia pergi. Kamu punya hidup yang harus dijalani. Ada luka yang harus sembuh. Ada pelajaran yang harus dipahami. Ada dirimu yang harus dibangun kembali. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari kepergian mereka ternyata bukan akhir hidupmu. Itu hanya akhir dari sebuah fase. Mungkin mereka pergi ketika kamu jatuh, tetapi kamu belajar berdiri tanpa mereka. Dan ketika kamu akhirnya berdiri kembali, jangan menjadi orang yang sama. Menjadi lebih tenang, lebih selektif, lebih mandiri, lebih sulit dimanipulasi. Tetapi jangan menjadi lebih kejam. Karena kemenangan sejati bukan ketika orang yang meninggalkanmu menderita. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa mengingat mereka tanpa lagi merasa ingin membalas. Kamu cukup berkata, "Terima kasih. Kepergianmu mengajarkanku bahwa aku harus belajar berdiri dengan kakiku sendiri." Lalu berjalanlah, tanpa dendam, tanpa memohon, tanpa menoleh terlalu lama, karena hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar orang yang sudah memilih meninggalkanmu. Biarkan mereka pergi, dan belajarlah menjadi seseorang yang tetap utuh, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang tinggal. Pada akhirnya, kamu harus mampu berjalan tanpa siapapun. Bukan karena kamu tidak membutuhkan manusia, bukan karena semua orang jahat, tetapi karena hidup memiliki satu kenyataan yang tidak bisa kamu hindari. Tidak ada seorang pun yang bisa menemanimu selamanya. Orang tua akan menua. Saudara akan memiliki kehidupannya sendiri. Pasangan bisa berubah. Teman bisa pergi. Maka jangan bangun seluruh hidupmu di atas keberadaan seseorang. Cintai mereka. Harshasi di desa. Jaga mereka. Tetapi jangan kehilangan kemampuan untuk berdiri ketika mereka tidak ada. Sebab ada perbedaan besar antara mencintai seseorang dan bergantung sepenuhnya kepada seseorang. Mencintai berarti, aku ingin kamu berjalan bersamaku. Bergantung berarti, tanpa kamu aku tidak bisa berjalan. Yang pertama adalah cinta. Yang kedua bisa menjadi penjara. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuatmu menerima apapun. Jangan bertahan dalam penghinaan hanya karena takut sendirian. Jangan terus memberi ketika dirimu sudah hancur hanya karena takut seseorang pergi. Jangan mengorbankan seluruh prinsipmu hanya untuk mempertahankan hubungan. Karena jika seseorang harus dipertahankan dengan cara menghancurkan dirimu sendiri, harga yang kamu bayar terlalu mahal. Belajarlah berjalan sendiri.
Pergilah ke tempat yang harus kamu datangi meskipun tidak ada yang menemani. Ambil keputusan meskipun tidak semua orang menyetujuinya. Bangun hidupmu meskipun tidak ada yang memberikan tepuk tangan. Hadapi kegagalan meskipun tidak ada yang datang menghibur. Dan ketika kamu jatuh, belajarlah mengangkat tubuhmu sendiri. Bukan berarti kamu tidak boleh meminta bantuan. Manusia memang membutuhkan manusia lain. Kita tidak diciptakan untuk hidup tanpa hubungan. Tetapi meminta bantuan berbeda dengan menyerahkan seluruh kendali hidupmu kepada orang lain. Kamu boleh bersandar, tetapi jangan lupa bagaimana caranya berdiri. Kamu boleh mencintai, tetapi jangan kehilangan dirimu. Kamu boleh membutuhkan seseorang, tetapi jangan menjadikan keberadaannya sebagai satu-satunya alasan kamu merasa berharga. Karena suatu hari keadaan bisa memaksamu berjalan sendirian. Dan ketika hari itu datang, kamu tidak boleh hancur hanya karena orang yang biasa berada di sampingmu sudah tidak ada. Kamu harus mampu berkata, "Aku sedih, tetapi aku akan tetap berjalan. Aku kehilangan, tetapi aku tidak kehilangan diriku. Aku terluka, tetapi aku tidak akan berhenti hidup." Itulah ketangguhan. Bukan tidak membutuhkan siapapun, tetapi mampu tetap berdiri ketika orang-orang yang kamu butuhkan tidak lagi berada di sisimu. Dan mungkin inilah kebebasan yang paling sulit dicapai. Ketika kamu bisa berkata kepada seseorang, "Aku mencintaimu, aku menghargaimu, aku ingin kamu tetap bersamaku." Tetapi di dalam dirimu juga ada ketenangan yang berkata, "Dan jika suatu hari kamu pergi, aku tetap akan mampu melanjutkan hidupku." Karena pada akhirnya, kamu datang ke dunia ini sendirian. Dan meskipun sepanjang perjalanan, kamu akan bertemu banyak manusia, mencintai banyak manusia, kehilangan banyak manusia, ada bagian dari perjalanan yang hanya bisa kamu tempuh sendiri. Maka persiapkan dirimu, bukan dengan menjadi dingin, bukan dengan membenci manusia, tetapi dengan membangun jiwa yang tidak mudah runtuh hanya karena kehilangan. Sebab manusia yang paling bebas bukanlah manusia yang tidak memiliki siapa-siapa. Ia adalah manusia yang mampu mencintai banyak orang tanpa menjadikan satu pun dari mereka sebagai pemilik hidupnya. Dan ketika semua suara akhirnya menghilang, ketika keramaian pergi, ketika orang-orang tidak lagi memanggil namamu, semoga kamu masih mampu berdiri dalam kesunyian dan berkata, "Aku masih di sini. Dan aku masih akan berjalan." Pada akhirnya, semua pembicaraan ini membawa kita pada satu kesimpulan. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Bukan karena semua manusia jahat, tetapi karena manusia memiliki batas. Mereka bisa mencintaimu, tetapi bisa berubah. Mereka bisa berjanji, tetapi bisa gagal menepati. Mereka bisa menemanimu hari ini, tetapi belum tentu mampu berjalan bersamamu sampai akhir. Maka jangan ukur nilai dirimu dari seberapa banyak orang membutuhkanmu. Jangan terus menolong hanya agar kamu dianggap penting. Jangan terus berkorban hanya agar kamu dicintai. Jangan membangun kesuksesan hanya untuk membuat orang lain menyesal. Dan jangan menghancurkan dirimu hanya untuk mempertahankan seseorang yang memilih pergi. Berbuat baiklah, tetapi gunakan akal. Mencintailah, tetapi jangan kehilangan dirimu. Membantu, tetapi jangan menjadi budak dari kebutuhan orang lain. Percayalah kepada manusia, tetapi jangan serahkan seluruh hidupmu kepada mereka. Karena pada akhirnya kamu harus mampu berdiri ketika tidak ada yang datang. Harus mampu berjalan ketika tidak ada yang menemani. Harus mampu mengambil keputusan ketika tidak ada yang memberi persetujuan. Dan harus mampu tetap menghargai dirimu ketika tidak ada seorang pun yang menghargaimu. Jangan menjadi manusia yang keras karena pernah disakiti. Jadilah manusia yang lebih bijaksana karena pernah disakiti. Jangan menjadi manusia yang berhenti mencintai karena pernah ditinggalkan. Belajarlah mencintai tanpa kehilangan kebebasanmu. Dan jangan membenci mereka yang pergi ketika kamu jatuh.
Mungkin kepergian mereka adalah salah satu cara kehidupan mengajarimu bahwa manusia bisa datang dan pergi, tetapi dirimu sendiri harus tetap kamu jaga. Pada akhirnya, kamu tidak membutuhkan seluruh dunia untuk berada di pihakmu. Kamu hanya perlu memiliki keberanian untuk tetap berjalan ketika dunia tidak memahami jalanmu. Karena hidup bukan tentang siapa yang selalu tinggal. Hidup adalah tentang siapa dirimu ketika semua yang kamu pikir akan tinggal ternyata memilih pergi. Dan jika saat itu tiba, jangan runtuh. Tarik napas, berdiri, lalu lanjutkan perjalanan. Sebab manusia boleh pergi dari hidupmu, tetapi jangan pernah biarkan kepergian mereka membuatmu pergi dari dirimu sendiri.